Israel kembali melanjutkan serangan darat dan pengeboman dengan sandi operasi kereta perang Gideon. Hamas telah siap menyambut kedatangan kereta perang Gideon. Hamas akan menjadikan Gaza sebagai gerbang neraka atau Hellgate bagi pasukan darat Israel. Akibatnya unit-unit IDF terpaksa bertahan di titik-titik sempit dengan bekal amunisi yang semakin menipis. Beberapa laporan menyebutkan adanya kepanikan kecil dalam satuan infanteri muda yang baru ditempatkan di kawasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Setahun lebih sejak Oktober 2023 operasi darat dan pengeboman dilakukan Israel di Gaza, tetapi Israel masih belum dapat menguasai Gaza. Agresi Israel ke Gaza mengakibatkan penduduk Gaza kekurangan bahan pangan dan rumah sakit kehabisan obat-obatan. Pada tanggal 1 Maret 2025 Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata, tetapi hanya berlangsung sesaat untuk masuknya bantuan obat-obatan dan bahan pangan. Israel kembali melanjutkan serangan darat dan pengeboman dengan sandi operasi kereta perang Gideon. Hamas telah siap menyambut kedatangan kereta perang Gideon. Hamas akan menjadikan Gaza sebagai gerbang neraka atau Hellgate bagi pasukan darat Israel. Hamas akan bertempur habis-habisan menghadapi agresi Israel dan bertekad lebih baik mati dalam pertempuran daripada harus menyerah kepada Israel. Mati dalam perang membela tanah air adalah kemuliaan, sedangkan menyerah kepada Israel adalah kehinaan. Hamas tidak akan melakukan perang terbuka dengan Israel. Hamas mempersilahkan pasukan Israel memasuki Gaza, kemudian melakukan penyerangan. Setelah pasukan Israel melewati perbatasan Gaza, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menunjukkan kemampuan tempur mereka. Dalam sebuah pertempuran jarak dekat yang sengit melawan pasukan Israel atau Israel Defense Force yang mengerahkan tank dan kendaraan pengangkut pasukan, Al-Qassam berhasil membuat pasukan IDF kewalahan dan mengalami kerugian signifikan. Pertempuran bermula saat pasukan IDF melakukan operasi pengintaian di zona perbatasan dengan tujuan menutup jalur logistik dan tempat persembunyian militan Al-Qassam. Namun anggota Al-Qassam yang sudah menunggu kehadiran pasukan Israel melakukan serangan. Terjadi pertempuran sengit dalam jarak dekat, seringkali hanya beberapa meter saja. Kedua pihak saling bertukar tembakan senjata ringan dan granat. Brigade Al-Qassam yang menguasai medan melakukan taktik hit and run dengan memanfaatkan lorong-lorong sempit di area perkotaan, menyerang dengan cepat dan tepat. Tentara IDF yang terbiasa dengan pertempuran terbuka dan penggunaan teknologi canggih, kali ini harus berhadapan dengan musuh yang menggunakan metode tempur yang sangat berbeda. Berani masuk kontak fisik langsung menimbulkan ketegangan yang tinggi dan resiko korban jiwa yang besar. Pertempuran jarak dekat ini menunjukkan betapa taktik Al-Qassam yang terlatih dalam peperangan kota mampu memanfaatkan medan yang kompleks. Al-Qassam melakukan unsur kejutan, menyerang kemudian menghilang di balik reruntuhan gedung atau menghilang ke dalam terowongan. Pertempuran yang berlangsung di wilayah utara Gaza, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuan taktis tinggi yang mengejutkan pasukan Israel. Meski tidak memiliki keunggulan teknologi, Al-Qassam memanfaatkan kecepatan, kondisi medan dan terowongan bawah tanah menghadapi pasukan IDF yang memiliki peralatan tempur dan teknologi tinggi. Al-Qassam melakukan penyergapan pasukan IDF dalam jarak dekat dan kemudian menghilang.
Beberapa pejuang Al-Qassam menyusup melalui lorong-lorong sempit, reruntuhan gedung dan terowongan untuk mengepung dan menghabisi satuan kecil IDF dari berbagai arah. Dalam beberapa menit, pasukan IDF yang sedang berpatroli mendapat serangan mendadak yang mematikan. Al-Qassam juga menggunakan granat rakitan yang dimodifikasi untuk digunakan di lokasi yang sempit atau dari dalam kendaraan tempur dan menjadi sasaran serangan Al-Qassam. Pasukan IDF semakin dibuat kesulitan dengan taktik penyamaran yang dilakukan Al-Qassam. Al-Qassam memakai seragam pasukan IDF, menyebabkan pasukan IDF kesulitan mengidentifikasi musuh, menimbulkan kekacauan dalam pasukan IDF, dan sering terjadi salah tembak di dalam pasukan IDF. Al-Qassam juga menggunakan bom improvisasi atau improvised explosive devices yang dipasang di jalan yang akan dilalui tank dan kendaraan lapis baja ringan IDF dan di jalan-jalan sempit tempat pelarian pasukan IDF. Saat pasukan IDF maju atau bergeser posisi, terjadi ledakan yang mengakibatkan kendaraan tempur meledak dan hancur. Para komandan Hamas melakukan komunikasi dengan menggunakan radio jarak pendek atau dengan kode suara tertentu. Posisi Al-Qassam tidak menentu, mereka selalu berpindah tempat dengan cepat dan senyap mengikuti posisi pasukan IDF berada. Hal ini membuat pasukan IDF kesulitan mengejar dan membalas serangan. Situasi di medan tempur berubah drastis saat unit-unit Israel Defense Force menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi kelompok militan, melainkan pasukan Al-Qassam yang telah mempersiapkan pertempuran ini dengan tingkat perencanaan militer yang matang dan terkoordinasi dengan sangat rapi. Dalam hitungan menit, taktik kejutan yang digunakan Al-Qassam membuat formasi IDF terpecah dan komunikasi antara pasukan terganggu. Dalam laporan lapangan, tercatat beberapa momen kritis yang memperlihatkan bagaimana IDF berada di bawah tekanan ekstrem. Salah satunya terjadi di distrik Bait Hanun ketika satuan infanteri IDF yang berpatroli tiba-tiba dikepung dari 3 sisi. Pejuang Al-Qassam keluar dari lubang-lubang bawah tanah dan gang-gang sempit menembakkan senapan otomatis dari jarak tidak lebih dari 10 meter. Pasukan IDF belum sempat bereaksi, mereka sudah gugur atau terluka. Pasukan IDF berusaha membalas dengan serangan balasan melalui drone dan tembakan mortir. Namun dalam situasi pertempuran jarak dekat, serangan udara tidak efektif karena dapat menimbulkan korban di pihak sendiri. Akibatnya unit-unit IDF terpaksa bertahan di titik-titik sempit dengan bekal amunisi yang semakin menipis. Beberapa laporan menyebutkan adanya kepanikan kecil dalam satuan infanteri muda yang baru ditempatkan di kawasan tersebut. Mereka belum pernah menghadapi pertempuran jarak dekat yang brutal seperti ini. Beberapa di antaranya dilaporkan mengalami gangguan komunikasi dari komando pusat selama lebih dari 1 jam. Pertempuran ini memperlihatkan bahwa teknologi tinggi sekalipun bisa menjadi tidak berguna ketika menghadapi musuh yang menguasai medan dan bersedia bertempur secara frontal. Pertempuran jarak dekat antara Brigade Al-Qassam dan IDF bukan sekedar insiden taktis di lapangan. Serangkaian bentrokan brutal yang terjadi dalam radius sempit di beberapa zona padat penduduk di jalur Gaza telah memberikan pukulan psikologis dan strategis yang cukup dalam bagi militer Israel. Data awal dari laporan intelijen menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 72 jam, setidaknya 4 unit tempur IDF mengalami kerugian personel secara signifikan karena luka berat, hilang dalam penyergapan, maupun kehilangan efektivitas tempur akibat serangan yang terkoordinasi dengan baik oleh Al-Qassam. Beberapa kendaraan lapis baja ringan juga dilaporkan rusak parah, termasuk unit pengintai yang hancur total karena ledakan ranjau improvisasi. Kerugian ini bukan hanya bersifat fisik tetapi juga strategis. Serangan-serangan jarak dekat yang dilakukan Al-Qassam berhasil membatasi mobilitas dan kepercayaan diri pasukan IDF dalam operasi darat, terutama di wilayah yang memiliki jaringan bawah tanah atau lingkungan urban kompleks. Pasukan Israel kini harus memperhitungkan kemungkinan serangan mendadak dalam setiap langkah patroli mereka, memperlambat kecepatan operasi dan meningkatkan beban logistik.
Lebih dari itu, keberhasilan Al-Qassam dalam pertempuran jarak dekat ini menggambarkan evolusi signifikan dalam doktrin tempur kelompok tersebut. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan serangan roket jarak jauh atau penyergapan sporadis. Kini mereka telah bertransformasi menjadi kekuatan militer urban yang terorganisir dengan struktur komando yang mampu melakukan penyergapan terkoordinasi di berbagai titik sekaligus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.